wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Alfiani dengan NIM E1051221001, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Fisip Untan Pontianak. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen pengampu kami, Pak Sahir Miko, yang telah memberikan kami bahan ajar berupa presentasi yang berbentuk video untuk memenuhi syarat tugas UAS kami. Baik, saya sebagai moderator dari kelompok 1 ingin memberikan penyampaian terkait kelompok yang akan kami kritisi, yaitu kelompok 2 yang berjudul Dinamika Politik Lokal dan Pilkada di Kota Pontianak. Baik, saya Sumario Nudi Pratama dari kelompok 1 NIM E1051181077. Baik, saya akan memberikan kritik dan saran terkait dengan pembahasan dan ulasan yang kami dari kelompok kami bahas, yaitu terkait dengan dinamika politik lokal dan pilkada di Kota Pontianak. Yaitu pertama, untuk kritiknya, kurangnya referensi dari penulis. Kedua, tidak banyak memasukkan sumber yang valid ya. Pertama dari undang-undangnya, dan ketiga ada penulisan yang salah di situ. Ada beberapa tulisan yang kurang kompleks dan data yang akuntabel juga tidak terdapat di situ. Dan saran ke depannya, mungkin saya akan memberikan saran, yaitu terkait dengan penulisan pertama, yang kedua pencarian referensi atau data yang valid. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tito Tamariski Febrianto. Di sini saya komentar dari mata kuliah kajian etnik politik. Nah, di sini saya ingin bertanggapan serta berkomentar di kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang yang berjudul tentang dinamika politik lokal di Pontianak. Nah, di sini saya akan bertanggapan tentang pembahasannya dulu, tentang pengerjaannya. Nah, di sini pengerjaan dari kelompok teman-teman ini mungkin menurut saya agak kurang dari pendataan serta latar belakang tuh agak kurang sesuai sama pembahasan, serta data-data itu kurang akuntabel dan latar belakang itu agak sulit dipahami agar nyambung tentang pembahasannya. Nah, mungkin tanggapan saya tentang pembahasan dari kelompok 2 ini, dari dinamika politik lokal ini Pontianak ya. Di sini saya akan berkomentar tentang pemerintah daerah dan masyarakatnya. Nah, di pemerintahan juga di Pontianak ini masyarakat tuh agak kurang dilihat lah ya, serta partisipasi publiknya juga, berdialog sama masyarakat tuh kurang. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang salah dari tanggapan saya, mohon dimaaf lah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tri Putri Sentia dari kelompok 1 dengan NIM E1051221026. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang pembahasan materi dari kelompok 2, yaitu adanya pembagian wilayah atau otonomi daerah yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi dan otonomi daerah. Pasal ini menegaskan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini bertujuan untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Yang kedua, ada asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pengaturan berdasarkan asas ekonomi berarti daerah harus mengelola urusan pemerintah dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta potensi dan kebutuhan lokal. Tugas pembantuan memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan tugas-tugas tertentu pada pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pusat, namun dengan penyesuaian lokal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dino Putri dengan NIM E10512210116. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 sesuai dengan pemahaman saya, yaitu adanya tujuan politik lokal. Dengan adanya politik daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah lokal untuk mengatur, mengelola, serta mengurus daerah masing-masing dalam upaya meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah bertujuan untuk mengambil keputusan kepada warga setempat, merangsang pembangunan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan itu, berlakunya kebijakan otonomi daerah, banyak negara yang telah menyaksikan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan ke daerah. Bagaimana otonomi daerah mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menjadi pertanyaan esensial yang mengemuka, terutama mengingat dinamika politik yang terus berkembang dan bergeseran paradigma dalam interaksi antara warga dan pemerintahan setempat. Sejumlah faktor seperti peningkatan otonomi, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan dan program yang mendukung partisipasi politik, semuanya dapat berperan dalam membentuk pola partisipasi politik masyarakat. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricardo Riko Cika Pramana dengan NIM E10512011021, Program Studi Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menanggapi pada bagian tujuan politik lokal. Kebijakan otonomi daerah diperkenalkan dengan tujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada warga setempat, merangsang pembangunan lokal, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik menjadi sebuah kunci dalam sebuah negara demokrasi. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, terlebih dahulu meningkatkan minat atau ketertarikan masyarakat terhadap politik. Sistem pemilu langsung juga membawa konsekuensi mahalnya ongkos politik, sehingga pesta demokrasi tersebut dijadikan ajang untuk mengadakan hak suara yang dimiliki. Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator vital dari kesehatan demokrasi di suatu negara. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, semakin kuat fondasi demokrasi yang dapat terbentuk. Maka dari itu, saya menanggapi penting untuk memahami dampak dari kebijakan otonomi daerah terhadap partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari evaluasi keseluruhan dan kesejahteraan demokrasi di tingkat lokal. Dari saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 2 karena memberikan hasil mereka yang baik berupa presentasi yang sudah cukup buat dipahami bersama. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang bersedia membantu saya dalam pemenuhan tugas UAS kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.